Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitriani dengan NIM 19611193 dengan rekan-rekan saya, Kak Ananda Indriati dengan NIM 1961255, Kak Kiki Zunita dengan NIM 1961279, dan yang terakhir ada Kak Afindo Karisma dengan NIM 1961118. Kami dari kelas KP5 PMB 2019. Kami di sini akan mempresentasikan bab mengenai evaluasi strategi mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Ibu Ratna Dwijayanti, SEMM, guna untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester ganjil pada tahun 2021-2022. STIE PGRI Dewantara Jombang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan, maka dibutuhkan suatu kontrol yang lebih baik. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Kemudian, strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Macam-macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar, koperasi, divisi, atau unit bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ananda. Perusahaan bisnis multidivisional yang biasanya besar memiliki 3 level strategi, yaitu yang pertama, korporasi, yang kedua, bisnis, dan yang ketiga adalah fungsional. Kerangka kerja evaluasi strategi yang pertama adalah mengkaji ulang landasan strategi. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan revisi matrik IV dan matrik EV. Revisi matrik IV berfokus pada perubahan-perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, lead bank, dan sistem informasi manajemen organisasi. Revisi matrik IV mengidentifikasikan seberapa efektif strategi suatu perusahaan merespon berbagai peluang dan ancaman utama. Faktor yang menghambat perusahaan untuk meraih tujuan jangka panjang dan tahunan yaitu dari faktor eksternal, langkah pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, pergeseran demografis. Yang kedua, faktor internal, strategi yang tidak efektif, penerapan aktivitas yang buruk. Yang kedua adalah mengukur kinerja organisasi. Aktivitas yang mencakup adalah pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, penyelidikan terhadap penyimpangan dari rencana, evaluasi kinerja individual, pengamatan kemajuan yang telah dibuat ke arah pencapaian tujuan yang tersurat. Beberapa rasio keuangan yang penting. 1. Pengembalian atas investasi atau ROI. 2. Pengembalian atas ekuitas atau ROI. 3. Margin laba. 4. Pangsa pasar. 5. Utang terhadap ekuitas. 6. Laba per saham. 7. Pertumbuhan penjualan. 8. Pertumbuhan aset. Yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif, meliputi 1. Perubahan struktur organisasi. 2. Pergantian satu atau beberapa karyawan penting. 3. Penjualan sebuah divisi. Dan 4. Revisi misi bisnis. Berikut adalah gambar kerangka kerja evaluasi strategi pada tahap pertama, yaitu mengkaji ulang landasan yang mendasari strategi. Di sini adakah perbedaan yang signifikan? Jika ya, maka langsung mengambil tindakan korektif. Jika tidak ada, maka melanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu mengukur kinerja organisasi dengan membandingkan kemajuan pencapaian tujuan dengan kenyataan. Pada tahap ini, apakah ada perbedaan yang signifikan? Jika tidak, maka strategi yang diambil sudah bagus dan boleh melanjutkan strategi saat ini. Jika ya, maka harus mengambil tindakan korektif. Balance scorecard. Kartu skor berimbang atau balance scorecard adalah suatu metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Keseimbangan dalam balance scorecard atau BSC terkait pada 3 area berikut ini.
1. Ada keseimbangan antara indikator keberhasilan finansial dan non-finansial. Balance score atau CART atau PSG awalnya dibuat untuk mengatasi kekurangan dalam ukuran performa finansial dengan menyeimbangkannya dengan pemicu lain untuk performa yang mengacu ke masa depan. Ini masih terus menjadi prinsip dari sistem balance scorecard atau BSC. 2. Keseimbangan antar konstituen internal dan eksternal dari organisasi. Shareholder dan pelanggan mempresentasikan konstituen eksternal dalam balance scorecard atau BSC, sementara karyawan dan proses internal mempresentasikan konstituen internal. Balance score atau BSC berusaha menyeimbangkan kebutuhan kedua grup, yang tak jarang menjadi konduktif satu sama lain untuk bisa secara efektif mengimplementasikan strategi. Keseimbangan antara indikator performa lag dan lead. Indikator lag secara umum merepresentasikan performa masa lalu. Contohnya semisal saja kepuasan pelanggan atau revenue. Meskipun ukuran tersebut pada umumnya cukup objektif dan bisa diakses dengan mudah, namun mereka semua punya daya prediktif yang lemah. Sementara itu, indikator lead adalah pemicu performa yang membawa pada pencapaian indikator lag. Indikator ini biasanya berbentuk ukuran atas proses dan aktivitas pengiriman tepat waktu. Misal bisa mempresentasikan indikator lead untuk ukuran lag dan kepuasan pelanggan. Suatu skor harus berisi campuran atau paduan antara indikator lag dan lead. Indikator yang lama tanpa disertai dengan ukuran lead tidak akan memperlihatkan bagaimana target akan diraih. Sebaliknya, indikator lead tanpa ukuran lag akan menghasilkan perkembangan jangka pendek namun tidak tampak bagaimana perkembangan tersebut berdampak pada peningkatan manfaat bagi pelanggan dan juga shareholder. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.